Jadi pertanyaan untuk PSI sekarang itu, satu, apakah Pak Jokowi mau nyalon apa enggak, ya kan? Dua, partai DPW mana yang akan mencalonkan Pak Jokowi? Apakah hanya beberapa atau seluruhnya? Kan 5. Lalu berikutnya, kalau Pak Jokowi jadi nyalon, bakal ada calon yang lain nggak? Itu aja pertanyaan. Begitu Jokowi dicalonkan, pertanyaannya bukan peluang menang nggak perlu ditanyakan, seperti kata Bang Adi tadi. Karena seperti Anda bilang juga, selama ini kan Jokowi sudah identik dengan PSI. Kan mana lagi, Jokowi tidak lagi bisa diidentikan dengan PDI Perjuangan. Sejak tahun 2022 lah. Ya. Sejak 2022 lah. Ya. Resminya kan tahun lalu. Tentu saja, secara politik saya bicara ini. Iya. Sejak 2022, bahkan mungkin agak beberapa bulan sebelum itu. Sudah tidak bisa lagi. Partai mana yang lebih identik dengan Pak Jokowi? Ya partai PSI kan gitu. Pak Jokowi itu kalau di sejumlah ormas ada namanya kader material. Oke, apa itu definisinya? Ya kader, ya sebenarnya sudah secara politik, secara persyaratan substantif bagian dari partai itu, tapi dia secara formal nggak punya kartu anggota, itu aja. Pertanyaannya apa mau nyalon apa enggak, gitu aja. Lalu, jadi kalau Pak Jokowi nyalon, pertanyaannya bukan lagi bakal menang apa enggak. Kita nggak perlu nanyain bakal peluang menangnya, menurut saya. Pertanyaan berikutnya itu apa untungnya bagi PSI, apa untungnya bagi Pak Jokowi? Saya agak berbeda nih dengan semua kemungkinan. Semua berpikir bahwa Pak Jokowi akan mencalonkan di PSI. Tapi sekali lagi dari diskusi mungkin hampir bahkan lebih dari 10 kali ya kalau saya berdiskusi dengan Pak Jokowi, baik berdua atau sama teman-teman, saya meyakini bahwa 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk ke PSI. Kalau saya bilang, Pak Jokowi, Bapak itu sudah mencapai tujuan tertinggi daripada seorang politisi. Sudah menjadi wali kota 2 kali dipilih rakyat, gubernur DKI, terus presiden yang berhasil dan juga dipilih rakyat dan mempunyai legacy, dan kemarin mengendorse, ya kalau saya bilang boleh dikatakan mengendorse Prabowo Gibran menang ya. Intinya bahwa beliau ini benar-benar seorang kingmaker, harus kita akui itu. Jadi, dan apabila Pak Jokowi masuk ke salah satu partai, beliau hanya dimiliki oleh partai ini. Ada 30 ketua-ketua relawan bertemu termasuk saya, 30 orangnya ingin Pak Jokowi membuat partai, bahkan partai seperti BK itu, atau masuk partai. Saya satu orang yang meminta Bapak dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak berpikir ulang 1 juta kali untuk berpartai. Dan Pak Jokowi menghargai. Dan selama dari dulu sampai sekarang, ya, saya juga nggak mau Pak Jokowi ini hanya milik satu partai. Beliau ini adalah negarawan yang di atas semua partai. Pak Jokowi konsisten dari dulu sama saya, apa yang kita diskusikan termasuk Jokowi 3 periode itu Pak Jokowi menolak. Dan saya ini adalah penggagas atau koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi kemana, kemarin dukung sebenarnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, atau Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi intinya akhirnya ketika Pak Jokowi dan kita semua menentukan ke Pak Prabowo, ya kita ke situ. Tentu kalau kita posisinya di Partai Golkar ya, sebagai yang disebut-sebut kemarin sempat menjadi salah satu opsi untuk beliau berlabuh, ya kita tentu posisinya menunggu keputusan yang terbaik dari beliau, karena kita tahu pasti Pak Jokowi juga ingin terus melanjutkan pengabdiannya di negara ini, dan saya yakin dimanapun beliau nanti mengabdi akan tetap menjadi salah satu pejuang terbaik yang bisa membantu kita maju. Sulit bagi dia, itu kenyataan aja, sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba jadi pengendali di Golkar. Ya kan? Sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba menjadi pengendali di Gerindra. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pasti masuk PSI, enggak. Saya itu cuma mengatakan bahwa ada keperluan loh. Kebutuhan untuk 2029 ya. Kebutuhan itu kalau Pak Jokowinya mau pensiun sebagai presiden dan turun menjadi negarawan. Iya, saya rasa itu. Itu yang saya lihat. Tapi dia masih punya tugas banyak.